Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Woilango Tulungagung, dan seluruh pendengar radio Perkasa, kawan Perkasa di Tulungagung dan Kediri Raya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam majelis yang mulia ini dalam zona Islami sore spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyollangu Tulungagung. Sesaat lagi kita akan bersama-sama simak kajian kitab hadis Arba'in Nawawi yang akan diampu langsung oleh Kiai Muhammad Anang Musin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyollangu Tulungagung. Kepada beliau disumanggakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi, kita akan mengupas tentang hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau menceritakan bahwa sesungguhnya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu mengharapkan kebaikan. Agama mengharapkan kebaikan. Maksud ad-dinun nasihah dalam salah satu tafsiran para ulama adalah puncak atau pokok di dalam agama. Pokok di dalam agama ai imaduddin wa mu'dhamuhu an-nasihah. Jadi sebagian ulama mengartikan ad-din ai dinul Islam an-nasihah. Wal kalam ala khatfi mudhaf ay imaduddin wa mu'dhamu an-nasihah. Jadi ad-dinun nasihah, ulama mengatakan yang dimaksud adalah ay mu'dhamuddin, ay imaduddin, cagake agama. Pokok di dalam agama, ajaran agama Islam itu adalah mengharapkan kebaikan. Qulna, lalu kami berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman ya Rasulullah, agama itu mengharapkan kebaikan untuk siapa wahai Rasul? Qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin ammatihim. Rawahu Muslimun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, lillah. Jadi agama itu mengharapkan kebaikan untuk Allah, wali kitabihi untuk kitab-kitab Allah, wali rasulihi utusan Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan umat Islam itu sendiri. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa
ajaran pokok di dalam Islam itu adalah mengharapkan kebaikan. Jadi ajaran pokok di dalam Islam itu agama yang mengharapkan kebaikan. Agama yang menginginkan kebaikan untuk semuanya. Ini ajaran pokok di dalam Islam. Kemudian ketika ditanya, untuk siapa wahai Rasul? Jawaban Nabi Muhammad SAW, lillah. Agama Islam mengharapkan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam mengharapkan kebaikan untuk Allah. Maksud mengharapkan kebaikan untuk Allah ini kinapa? An-nasihah lillah maksudnya adalah bimaknal iman bihi. Jadi ajaran pokok di dalam Islam itu mengharapkan kebaikan, nasihah untuk Allah. Maksudnya apa? Ai al-iman bimaknal iman bihi. Artinya ajaran Islam mewajibkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafyi syarik anhu. Islam melarang kita menyekutukan Allah Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wal ikhlas lahu. Kemudian kita kalau beribadah harus semata-mata karena Allah. Ikhlas, hanya mencari ridho Allah. Wal qiyam bi ta'atihi, dan kita melakukan, jadi berusaha untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtina bima'asiyatih, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muwalati man ata'ah, kita hendaknya mualah, berkasih sayang dengan orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita senang kepada ahli iman, kita senang kepada orang yang ahli ibadah, kita senang kepada orang yang baik. Maka ini bagian dari nasihat kepada Allah, nasihat lillah. Wa mu'adatu man asoh, dan kita menjauhi orang-orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini makna dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga makna nasihat kepada Allah itu kita semua harus meyakini, ya. Jadi kita meyakini akan kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang kurang, anjami anwa'in naqais. Kemudian wal hubbu fihi, kita cinta karena Allah, membenci juga karena Allah. Itu bagian dari kita berkasih sayang kepada Allah Ta'ala, kita cinta kepada manusia karena Allah, kemudian kita benci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian watalatuf bijami'in nas, kita berkasih sayang kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah Ta'ala. Ini juga bagian dari nasihat lillah. Auman amana minhum, atau kita berkasih sayang, berlemah lembut kepada siapapun dari makhluk Allah Ta'ala. Nah, ini secara zahir kita nasihat kepada Allah, berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Tetapi hakikat daripada kita berbuat baik kepada Allah itu adalah kita berbuat baik kepada diri sendiri. Maka disebutkan wa haqiqatu hadil awsaf raji'atun ilal abdi finuski nafsihi, finuskihi nafsahu, wallahu ta'ala ghaniyun an nusin nasih. Jadi kalau kita iman kepada Allah, ya tadi kan disebutkan bahwa nasihat kepada Allah, menghendaki kebaikan untuk Allah, maknanya apa? Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berkasih sayang karena Allah. Ini zahirnya kita menghendaki kebaikan untuk Allah, tetapi hakikatnya
kalau kita beriman itu kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kalau kita ibadah itu bukan kita berbuat baik kepada Allah hakikatnya, tapi kita berbuat baik kepada diri sendiri. Oke, kita berbuat baik kepada diri sendiri. Coba soundnya dihadap di sini ya. Kalau kita menghindari maksiat, itu sejatine kita telah menyelamatkan diri kita dari kerusakan. Kalau kita berbuat ibadah intinya, kita iman, kita tidak menyekutukan Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah, ya, itu hakikatnya kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena semua amal kita itu manfaatnya bukan kembali kepada Allah, tapi manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kalau kita ibadah seperti kita puasa, ya, ini kita puasa ini secara dohir ini nasihat kepada lillah, kepada Allah. Tetapi hakikatnya kita puasa seperti ini manfaat untuk diri kita sendiri. Kita sholat tarawih manfaatnya hakikatnya kepada diri kita sendiri. Kita ngaji seperti ini itu hakikatnya manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya, itu hakikatnya. Cuman maksud daripada dawuh Nabi Muhammad SAW, agama itu mengharapkan kebaikan yang pertama untuk Allah, bimaknal iman. Jadi kita harus beriman kepada Allah Ta'ala, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari akhir dan selain sebagainya. Niki maksud daripada nasihat kepada Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya lillah wali kitabihi, yang kedua adalah agama Islam niku mengharapkan kebaikan untuk kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang dimaksud nopo? Ayil Quran. Al-Quran yang dimaksud. Bimaknal iman bihi wal amal bima fihi wa ta'zimihi wa ikramihi. Fayahrumu madurrijli ilal mushaf illam yakun murtafi'an. Wa yusannu ja'luhu ala kursiyin wal qiyam lahu wa takbiluhu wa tatyibuhu. Jadi maksud daripada agama itu, ajaran pokok di dalam agama mengharapkan kebaikan untuk kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Kita harus iman, pertama iman terhadap Al-Quran. Iman terhadap Al-Quran bagaimana? Bi'annahu kalamullah. Kita harus iman bahwa Quran itu bukan produknya Nabi Muhammad. Quran adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tanziluhu la syubhata la yushbihu syai'un min kalamin nas. Diturunkannya Al-Quran itu tidak serupa dengan sesuatu apapun dari kalam manusia. Tidak. Wala yaktiru ala misli ahadun minal khalqi. Lalu kita harus yakin tidak ada orang yang bisa membuat satu ayat pun yang seperti Al-Quran, tidak ada yang bisa. Kemudian kita mengagungkan Al-Quran, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Kita memuliakan Al-Quran. Di antara kita memuliakan Al-Quran, jangan sampai kita ndelojorke sikil menghadap kepada mushaf, kecuali kalau Qurannya itu di tempat yang tinggi. Jadi jangan sampai kita ndelojorke kaki yang mana di depan kaki kita itu ada Al-Quran. Jangan. Itu termasuk bagian dari tidak memuliakan Al-Quran. Jadi harus jangan sampai kita ndelojor di depan Al-Quran. Kecuali kalau Al-Qurannya di tempat yang tinggi. Maka dianjurkan Al-Quran ditaruh di tempat yang tinggi. Wa yusannu ja'lu ala kursiyin. Disunahkan menjadikan Al-Quran itu atau meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi.
Ini urutan di dalam meletakkan. Jadi Al-Quran taruh, kalau misalkan kita punya lemari, ada lemari buku, lemari kitab, Al-Quran itu di tempat yang paling tinggi. Dhuwur dhewe itu Al-Quran. Kemudian di bawahnya hadis, ya. Di bawahnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Baru di bawahnya kitab-kitab salaf, ya, kitab-kitab kita itu. Ojo sampai Al-Quran di bawah malah kitabnya di atas, jangan. Itu bagian dari menghormati Al-Quran seperti itu. Kemudian wayusannu lahu wal qiyamu lahu. Disunahkan kita menghormati Al-Quran, berdiri karena Al-Quran. Wa takbiluhu, mencium Al-Quran, itu sunnah. Ya, disunahkan kita mencium Al-Quran. Ketika akan membaca Al-Quran, kita mencium Al-Quran, itu sunnah. Wa tadyibuhu, mengharumkan Al-Quran, memberi wangi-wangian kepada Al-Quran, itu dianjurkan. Hukiya an ba'dihim anna ura'a waraqatan fil ardi fa'akhadhaha fawajada fiha al-basmalah wa syai'an minal Qur'an faqabbalaha wa tayyabaha fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala fitil kalailah wa huwa yaqulu lahu kama tayyibta ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunyal akhirah fasara ba'da dzalik minal auliya. Diceritakan di sini. Diceritakan dari sebagian ulama annahu ra'a waraqatan fil ardi. Sebagian ulama ini melihat, menyaksikan di tanah neng lemah niku enek lembaran yang berisi, ya, berisi bismillah dan Al-Qur'an. Jadi ada sebagian ulama melihat di tanah ada lembaran yang berisi urasan Al-Qur'an, ada bismillahnya, ada kalimat-kalimat Al-Qur'annya. Lalu apa yang dilakukan sebagian ulama ini? Faqabbalaha wa tayyabaha. Lalu sebagian ulama yang melihat ada kertas di lantai di tanah yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ada tulisan Al-Qur'annya. Lalu oleh sebagian ulama ini dimuliakan, itu diambil. Ya, diambil tulisan Al-Qur'an di lantai itu diambil, lalu setelah diambil diciumnya. Dicium dan diberi wewangian. Diberi wewangian. Subhanallah, itu semuanya dilakukan kenapa? Karena menghormati Al-Quran, karena memuliakan Al-Quran, memuliakan napa niku sesuatu yang ada tulisan Al-Quran. Lalu fara'a rabbahu, setelah malam hari laki-laki tersebut sebagian ulama niki bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam malam itu, pada malam tersebut, wa huwa yaqulu lahu, Allah Subhanahu wa taala lantas dawuh kepada ba'dul ulama yang mengambil kertas dari tanah yang ternyata isinya ada bismillah tadi. Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Kama tayyibta ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunyal akhirah. Wahai hambaku, sebagaimana engkau muliakan namaku, sebagaimana engkau muliakan, engkau memberi wewangian kepada namaku di dunia, ya, maka la utayyibanna ismaka fid dunyal akhirah, maka engkau namamu akan aku harumkan di dunia dan di akhirat. Akhirnya fasoro ba'da dzalika minal auliya. Fasoro ba'da dzalika minal, akhirnya orang ini jadi wali Allah Ta'ala, jadi wali. Jadi wali karena apa? Jadi dia mengambil kertas yang ada tulisan Al-Qur'annya. Jadi enek napa niku di lantai itu ada kertas. Kertas tulisannya ada bismillahnya dan juga ada sesuatu dari Al-Qur'an. Karena memuliakan ini loh diambilnya. Maka ini sebagai peringatan, sebagai napa?
nasihat untuk kita semua. Nek kita kepingin dimuliakan oleh Allah, kita berusaha. Ya, jadi kalau ada tulisan Arab, ada tulisan Quran, ada Ismul A'dham, lafat Allah, lafat Muhammad, nama-nama malaikat, misalkan tertulis pada kertas, lalu kertas itu kok jatuh di lantai, ambil, muliakan, ambil kertas itu, taruh di tempat yang tinggi, karena di situ ada Ismul A'dham, di situ ada tulisan Al-Quran. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh ba'dul ulama ini, ba'dul ulama mengambil kertas yang ada tulisan Quran tadi, lalu diciumnya, lalu ditaruh di tempat yang tinggi, dimuliakan, diberi wewangian, maka subhanallah, dia dibalas oleh Allah Ta'ala, dijadikan walinya Allah Ta'ala. Ya, makanya ini termasuk napa niku nasihat kepada, mengharapkan kebaikan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, yaitu kita beriman ya terhadap Al-Qur'an. Quran adalah kalamullah. Kemudian kita mengamalkan isi kandungan Quran, mengagungkan dan lain sebagainya. Ini adalah maksud daripada nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama lanjut kajian kitab hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga. Ya, kita teruskan. Jadi yang ketiga ya, jadi Islam, ajaran pokok di dalam agama Islam setelah wali kitabihi, wali rasulihi. Islam itu mengharapkan kebaikan untuk para rasulnya. Maksudnya bagaimana? Wa amman nasihah li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatasdikuhu ala risalah wal iman bijami imaja bihi wa ta'atu fi amri wa nahyi wa nusratu hayyan wa mayyitan wa mu'adatu man ada wa mu'alatu man wala wa i'dhamu haqqihi wa tauqirihi wa ihya'u tariqatih wa sunnatih. Jadi maksud daripada Islam itu ya nasihat, mengharapkan kebaikan untuk para rasul, untuk utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus membenarkan tasdik. Kita harus membenarkan bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wal iman bijami ma ja'a bihi. Kita harus mempercayai, iman terhadap semua hal yang dibawa oleh para nabi, termasuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping iman kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala, kita beriman, percaya terhadap semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi termasuk dalam syariat ketika di dunia ini, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban haji bagi yang mampu, kemudian zakat dan lain sebagainya. Kemudian termasuk yang harus kita imani perkara-perkara gaib yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Termasuk apa yang dibawa Nabi, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ya, bahwa manusia besok ketika di alam barzah, di alam kubur akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, akan ditanya tentang amal perbuatannya ketika di dunia. Kemudian ada yaumul ba'as, hari kebangkitan, manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk dihisab. Kemudian ada wat siratal mustaqim, ya, yang mana wat siratal mustaqim itu addaku minasya'ar wa ahaddu minasayf. Itu lebih kecil daripada rambut satu dan lebih lebih tajam daripada pisau, daripada pedang. Nah, dan ada surga, ada neraka. Surga itu tempat balasan orang-orang yang taat. Kemudian neraka itu adalah balasan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus iman ini.
Ini termasuk bagian nasihat li rasulihi wal iman bijami ma ja'a bihi. Jadi kita iman dengan kenabian Nabi Muhammad, di samping niku kita beriman semua hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ta'atu fi amri wa nahyi. Kita juga harus mentaati perintah-perintah Nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad memerintahkan sesuatu, itu kita wajib mentaatinya. Wa nahyihi, dan juga kita harus mentaati larangan Nabi. Kalau sesuatu itu dilarang oleh Nabi, jangan kita dekati. Kenapa? Karena hakikat perintah Nabi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat larangan Nabi adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi tidak pernah berkata dari hawa nafsunya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Kanjeng Nabi tidak pernah berkata dari hawa nafsunya. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Semua yang datang dari Nabi termasuk Al-Qur'an ini semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mempercayai semua perintah Nabi kita ikuti, semua larangan Nabi kita jauhi. Maka Nabi mengatakan, idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian semua diperintah melakukan sesuatu, lakukan semampumu. Tapi kalau kalian dilarang melakukan sesuatu, tinggalkan. Ini kita mentaati perintah Nabi dan mentaati larangan, menjauhi larangan Nabi. Wa nusratu hayyan wa maitan. Termasuk mengharapkan kebaikan untuk Nabi, untuk Rasul adalah kita menolong Nabi, menolong agama Nabi, baik ketika Nabi itu masih hidup ataupun beliau sudah pindah ke alamul barzah. Wa mu'adatu man adah, kita menjauhi orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Wa mu'alatu man walah, dan kita berkasih sayang kepada orang-orang yang menyayangi Nabi Muhammad. Wa idzamu haqqihi, termasuk kita memuliakan hak Nabi Muhammad. Wa ihya'u tariqatihi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya termasuk majelis ilmu seperti ini. Termasuk kita melakukan sunnah-sunnah Nabi dalam sholat. Ada sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat tarweh, tarawih, dan lain sebagainya. Ini sunnah-sunnah Nabi dilaksanakan. Kemudian wabasa dakwatahu, kita berusaha menyebarluaskan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad yang belum mendapat hidayah, sing durung ibadah, kita ajak supaya dia bisa ibadah. Kita ajari supaya dia bisa mengerti cara ibadah. Kemudian wa nasyra sunnatihi wa nafyatuhmah anha, kita berusaha menyebarluaskan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talatuf fi ta'allumiha. Kemudian ketika kita belajar sunnah-sunnah Nabi, kita talatuf. Apa talatuf niku? Lemah lembut. Jangan gerusa-gerusu terhadap ajaran Nabi Muhammad. Ketika belajar kita talatuf, kita welas, kita lemah pelan-pelan, ya. Jangan gerusa-gerusu. Kemudian wa ta'addub inda qiraatiha, kalau kita belajar ilmunya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, hendaknya dengan penuh adab ketika kita membacanya. Kemudian termasuk kita mengagungkan nasihat kepada Rasulnya apa? Mahabbatu ahli baitihi. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada keluarga Nabi itu termasuk bagian dari nasihah li rasulihi, ya. Nasihah li rasulihi, mencintai. Wajib bagi kita mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala dawaken apa? Qul as'alukum ali ajra illal mawaddah fil qurba. Katakan Nabi Muhammad, wahai kaum, aku dalam dakwah menyebarluaskan Islam ini tidak minta opah dari kalian illal mawaddah fil qurba, kecuali kalian mencintai keluargaku, kata Nabi. Maka mencintai keluarga Nabi itu bagian dari nasihah li Rasul, mengharapkan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW, yang mana hakikat menghendaki kebaikan untuk Nabi itu adalah kebaikan untuk kita sendiri. Karena kalau kita taat kepada Nabi, manfaatnya kembali kepada kita. Kita melakukan perintah Nabi, manfaatnya balik kepada kita, bukan kepada Nabi sebenarnya. Hakikatnya begitu. Makanya dalam salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan masuk surga, amin. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kata Nabi. Loh, para sahabat heran, apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Nabi, kata Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang mentaatiku, kata Nabi, dia akan masuk surga. Tapi waman asoni faqad aba. Barang siapa yang maksiat, durhaka kepadaku, menentangku, berarti dia tidak mau masuk surga. Maka mentaati Nabi Muhammad ini hakikatnya adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan mentaati Nabi itu akan menyebabkan kita mendapat rahmat Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dari kita mengharapkan kebaikan, agama mengharapkan kebaikan untuk Nabi adalah kita mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW wa ashabihi, dan juga kita mencintai sahabat Nabi. Ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Ini semuanya harus kita cintai, tidak boleh kita membeda-bedakan. Kalau sahabat Muhajirin itu sahabat yang bagaimana? Sahabat Muhajirin itu sahabat penduduk Mekah yang hijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah. Itu namanya sahabat Muhajirin. Kalau sahabat Ansor adalah penduduk Makkah yang menolong kaum Muhajirin, itu orang Ansor. Maka kita wajib mencintai semua sahabat Nabi, tidak usah pilih-pilih. Kalau sahabat ini aku cinta, kalau ini tidak boleh begitu. Semua sahabat Nabi kita cintai, semua keluarga Nabi kita cintai. Itu bagian dari nasihah li rasulihi. Kemudian wa amman nasihah li a'immatil muslimin. Adapun nasihat menghendaki kebaikan untuk para imam kaum muslimin bagaimana? Famu'awanatuhum alal haqqi wa ta'atuhum fihi wa amruhum bihi wa nahyuhum wa tadkiruhum birifkin. Jadi maksud daripada kita menghendaki kebaikan untuk para imam kaum muslimin, kita menolong para pemimpin dalam kebenaran. Kalau pemimpin memerintahkan kebenaran, membuat aturan yang benar, kita wajib untuk menolongnya, membantunya. Wa ta'atuhum, kita wajib mentaatinya. Wa amruhum bihi, dan kita wajib berusaha untuk memberi nasihat yang baik kepada pemimpin. Wa tadkirum birifkin, kalau ada pemimpin yang misalkan kebijakannya ada yang kurang benar, maka kewajiban kita mengingatkannya dengan lemah lembut, birifkin, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Wal tarkil khurud wal khurud alaihim wa ta'lif qulubil muslimin li ta'atihim. Kemudian kita juga tidak boleh ya wa ta'alluf qulubal muslimin li ta'atihim, termasuk
bagian nasihat kepada a'immatil muslimin, kita berusaha mengajak masyarakat, mengajak rakyat untuk mentaati pemimpin kita. Tidak boleh khurut, tidak boleh meninggalkan ketaatan kepada pemimpin, apalagi memberontak, tidak boleh. Ya. Tarkul khurut bisayf, tidak boleh. Qala al-Khattabi wa minan nasihah lahum as-shalah khalfahum. Bahkan Imam Al-Khattabi mengatakan termasuk nasihat kepada pemimpin niku kita mau sholat berada di belakangnya. Jadi kalau misalkan pemimpin kita sholat di depan kita, kita di belakangnya, kita menjadi makmumnya. Kemudian wal jihadu ma'ahum, kita jihad bersama dengan pemimpin kita. Wa ada'us shadaqah ilaihim. Kemudian kalau kita membayar zakat, kita berikan kepada amil atau pemimpin kita. Kalau sekarang diurusi oleh amil, basnas itu. Kemudian tarkul khurut bisayf alaihim. Kita tidak boleh meninggalkan ketaatan, tidak boleh memberontak, tidak boleh. Idza dhahara minhum khifun, meskipun pemimpin kita itu salah, kita tidak boleh untuk keluar dari ketaatan. Kita tidak boleh keluar dari pemimpin kita dengan pedang, tidak boleh. Tetapi apa kewajiban kita? Kalau kebijakan pemimpin kita ada yang kurang benar, kewajiban kita adalah mengingatkannya birifkin. Ini yang harus kita pahami. Kita mengingatkan dengan lemah lembut. Kemudian termasuk kita berbuat baik kepada a'immatil muslimin, intinya adalah kita menolong pemimpin kita dalam kebenaran, ya, kita mentaatinya. Kita harus taat kepada aturan pemimpin selama aturan pemimpin tersebut bukan untuk maksiat. Tapi kalau sudah aturan pemimpin, misalkan pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan, maka kita tidak boleh taat. Sebab ada hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama perintah pemimpin itu bukan maksiat, kita diwajibkan untuk mentaatinya. Itu termasuk bagian dari nasihat li a'immatil muslimin. Kemudian terakhir, agama mengajarkan kepada kita wa ammatihim. Agama juga mengajarkan kita, agama ajarannya mengajarkan kebaikan untuk para rakyat kaum muslimin. Maksudnya bagaimana? Wal murad bihim man la yamkun amiran wala aliman wala yu'idul lam fihim. Jadi man lam yakun amiran, yang dimaksud amatihim, ya, yang dimaksud amatihim itu adalah rakyat. Orang yang bukan pemimpin, juga bukan ulama, itu artinya rakyat. Kita pun wajib berbuat baik. Agama memerintahkan kita berbuat baik kepada rakyat. Maksud berbuat baik kepada rakyat bagaimana? Wa makna nasihatihim irsyadum ila ma yuslihu dinahum wa dunyahum. Jadi kita harus memberi petunjuk, menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan jalan yang baik kepada rakyat, kepada umat. Kita kalau jadi orang alim, memberi petunjuk kepada masyarakat jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa i'anatuhum ala mamatihim, ala muhimmatihim. Kita menolong rakyat supaya rakyat itu bisa memperoleh kebaikan. Wasatru auratihim, kalau ada yang salah dari rakyat, dari umat, kita berusaha menutup kesalahannya, ya, kita menutup kesalahan, jangan sampai kita sebarluaskan kesalahan tersebut. Wajalbul manafi ilaihim, kita berusaha untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin. Wakaful adza anhum wa ta'limuhum majahiluhu min amri dinihim. Kita juga harus mengajarkan kepada umat, terutama umat yang belum mengerti, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepadanya baik dunia maupun akhirat, ya, sehingga
umat yang belum mengerti niki bisa mengerti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kita mengharapkan kebaikan untuk umat muslimin. Jadi walhasil dalam hadis yang ke-7 ini ya, dalam hadis yang ke-7 ini Nabi kita Muhammad SAW intinya mengajarkan kepada kita ajaran Islam itu mengajarkan kebaikan. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan para umat kaum muslimin. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan hadis menika. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi di sore hari ini bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan pada kita semua. Saya Danang Prayogi bersama dengan kaum berkiasa yang bertugas di studio pamit undur diri. 96,8 Berkiasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.